Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami 27 Podcast. Sebelumnya, teman-teman pasti udah tahu, di masa pandemi corona ini banyak orang yang terpaksa di PHK. Bahkan, ada beberapa perusahaan yang tutup. Dengan adanya permasalahan ini, pasti semakin banyak orang yang memikirkan kira-kira ke depannya, aku mau jadi apa ya? Apa yang mau dikerjakan? Untuk menjawab pertanyaan ini, kami akan membahas lebih dalam terkait pekerjaan masa depan dilihat dari ilmu biologi, ilmu PKWU, ilmu agama, dan ilmu bahasa Inggris. Yuk, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Pekerjaan yang menjanjikan untuk masa depan, salah satunya adalah menggunakan sistem hukum Mendel. Mari kita dengarkan apa sih hukum Mendel itu. Oke, kali ini kita akan membahas tentang hukum Mendel. Hukum Mendel dibagi menjadi dua, yaitu hukum Mendel yang pertama mengatur tentang pemisahan pasangan alel secara bebas dan saat pembelahan bebas dalam pembentukan gamet. Hukum kedua Mendel menyatakan bahwa bila dua individu mempunyai dua pasang atau lebih, maka diturunkan kepada sifat secara bebas, tidak tergantung kepada pasangan sifat yang lain. Hukum 1 dan hukum 2 ini sangat berlaku untuk gen yang letaknya berjauhan. Persilangan individu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu dihibrid dan monohibrid. Persilangan dihibrid adalah persilangan antara dua individu sejenis dengan dua sifat beda. Sedangkan persilangan monohibrid adalah persilangan antara dua individu dari spesies yang sama dengan satu sifat beda. Persilangan monohibrid ini sangat berkaitan dengan hukum Mendel 1 atau yang disebut dengan hukum segresi. Dan pada kesempatan kali ini, kita ingin mencoba menggabungkan individu berupa pisang yang memiliki sifat buah besar tidak manis dan pisang buah kecil tetapi manis. Jika berhasil, maka akan menghasilkan buah bibit baru, yaitu pisang buah besar dan manis. Selanjutnya, kita akan mendengarkan dari pelajaran PKWU. Oke teman-teman, kalian sudah paham betul kan tentang hukum Mendel dan persilangan? Sekarang, seperti yang sudah disampaikan oleh Gabriel, kita akan membahas lebih lanjut tentang apa sih peran sistem konsinyasi dalam pemasaran produk. Sebelumnya, aku mau tanya, kalian tahu nggak nih apa itu sistem konsinyasi? Oke, jadi sistem konsinyasi itu merupakan bentuk kerjasama penjualan yang dilakukan oleh pemilik barang atau produk dengan penyalur atau pemilik toko, di mana pada prosesnya pemilik barang atau produk akan menitipkan barangnya kepada penyalur untuk dijual di tokonya. Dengan adanya sistem konsinyasi sendiri juga, pemasaran produk oleh produsen terbilang simpel dan menghemat biaya. Jadi, jika ingin menjalankan sistem konsinyasi, kita hanya perlu mencari outlet atau toko yang mau bekerja sama dengan kita untuk memasarkan produk kita. Sama halnya dengan pemasaran makanan seperti buah pisang yang besar dan manis, hasil dari penggabungan dua jenis pisang yang berbeda, pemasarannya pun bisa dilakukan dengan sistem konsinyasi yang tentunya harus kita persiapkan dengan baik. Sebelum kalian membuat suatu produk, kalian harus mengetahui prosedur pembuatannya. Kali ini, kita akan membahas tentang teks prosedur. Seperti pada tema kali ini, kita akan menjelaskan dan memberikan beberapa tips dalam mengerjakan sebuah teks prosedur. Teks prosedur sangat mudah ditemukan di mana saja dalam kehidupan sehari-hari, seperti cara membuat makanan atau minuman, cara melakukan sesuatu aktivitas tertentu, dan cara menggunakan suatu benda tertentu. Sebelumnya, apakah kalian tahu makna dari teks prosedur? Apa tujuan tersebut? Bagaimana langkah kerjanya? Dan apa kegunaannya? Hey Alex, bisakah kamu menjelaskan apa itu teks prosedur? Oke, let me explain for you guys. Umumnya, teks prosedur merupakan teks yang memberikan petunjuk, langkah-langkah, dan pengarahan agar suatu pekerjaan dapat dilakukan.
Pengertian tersebut serupa dengan pendapat Mahsun yang mengungkapkan bahwa teks prosedur adalah teks yang bertujuan untuk memberikan pengarahan atau pengajaran tentang langkah-langkah sesuatu yang telah ditentukan. Lalu apa tujuan teks prosedur itu? Teks prosedur digunakan untuk menjelaskan tahapan, kegiatan atau langkah yang harus dilakukan agar pembaca dapat secara baik dan tepat mengikuti proses dalam membuat, lakukan, atau menggunakan suatu alat. Berikut struktur yang perlu kalian ketahui dalam membuat teks prosedur, yaitu yang pertama ada purpose, kedua ada tools and materials, ketiga ada step or tips, dan yang terakhir ada closing atau kesimpulan. The last important thing you need to know for writing procedure text yaitu ciri kebahasan yang kalian pakai. Mengapa demikian? Karena suatu teks tersebut akan mudah dipahami jika kalian menggunakan kalimat yang tepat seperti berikut ini. Pertama, kalimat perintah. Misalnya, diakhiri dengan tanda baca seru dan cenderung menggunakan partikel lah atau kan. Lalu yang kedua, keterangan tujuan. Adverbial ini menambahkan informasi tujuan pada kalimat, misalnya, untuk, supaya, dan agar. Yang ketiga, keterangan akibat. Kata keterangan ini menambah keterangan akibat yang ditimbulkan dari sebuah peristiwa, misalnya, hingga, akibatnya, sehingga, sampai, dan menjadi. Contohnya, goreng adonan hingga kecoklatan. Lalu yang keempat, terdapat kalimat saran. Prosedur dibuat dengan tujuan agar suatu cara dapat dilakukan dengan efektif dan aman, sehingga saran dan larangan untuk mencegah suatu tindakan yang berbahaya akan banyak digunakan. Kelima, menggunakan kata penghubung, pelesapan, dan kata acuan. Rangkaian dalam panduan dapat dihubungkan dengan ungkapan seperti kemudian, sekarang, berikutnya, dan setelah ini. Terkadang, penulis terlalu sering menggunakan suatu kata tertentu dan menyebabkan kata tidak efektif. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan pelesapan atau penghilangan bagian tertentu yang sama. Gimana guys? Gampang kan? Apa kalian sekarang tertarik untuk membuat teks prosedur? Selanjutnya, kita akan mendengarkan apa sih pentingnya suatu pekerjaan menurut agama Katolik. Tuhan berfirman, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Dengan begitu, maka benarlah jika bekerja itu merupakan panggilan hidup manusia, karena manusia merupakan gambar dan rupa Allah sendiri, supaya manusia dapat berkuasa atas alam ciptaannya. Namun, di masa pandemi seperti ini, lapangan pekerjaan semakin berkurang, sehingga banyak pekerja yang kehilangan pekerjaannya. Kondisi seperti ini sangat memprihatinkan untuk kemajuan bangsa dan negara kita. Sebagai umat Katolik yang kehilangan pekerjaan, kita harus berjuang, pantang menyerah, dan terus bekerja di ladang Tuhan. Namun, ketika kita masih bisa bekerja di era pandemi saat ini, sedangkan orang yang ada di sekitar kita tidak memiliki pekerjaan, sebagai umat Katolik, kita sudah seharusnya bersyukur dan membantu orang-orang yang membutuhkan bantuan dari kita. Sebagai umat beriman dan bernegara, dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, kita perlu mencerminkan nilai-nilai agama, seperti kejujuran, keadilan, menghormati orang lain, dan sebagainya, agar pembangunan bangsa dan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud dengan baik dan benar. Di samping itu juga,
kita harus menghormati negara dan orang lain seperti kita menghormati Tuhan. Dan kita harus yakin bahwa negara merupakan sarana keselamatan yang datang dari Allah. Sebagai umat Katolik, kita juga harus tetap berusaha untuk menjaga kesejahteraan bangsa kita di tengah pandemi seperti ini. Dengan cara tidak mengorbankan kepentingan dan kesejahteraan umum untuk mencapai tujuan tertentu, apalagi menindas rakyat kecil, mencerminkan nilai-nilai agama dalam menjalankan tanggung jawab. Dan juga, kita sebagai umat Katolik menghadapi hambatan-hambatan seperti yang misalnya kebebasan berbicara yang seolah dikekang, lalu orang dipaksa untuk mengikuti agama dan pekerjaan tertentu, dan masih banyak lagi. Untuk itu, penting bagi kita untuk memperjuangkan hal-hal tersebut agar apa yang kita semua inginkan dapat tercapai. Nah, menurut kalian, bagaimana penjelasan mengenai pekerjaan masa depan dari berbagai mata pelajaran? Cukup jelas bukan? Akhir kata dari kami, stay at home, stay healthy, thank you, and see you next time.